Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalamualaikum, semoga ananda sekalian sehat semua ya, sehingga hari ini kita bisa belajar bersama di materi budaya Banyumasan tentang tata krama di luar lingkungan sekolah bagian 2 dengan tujuan pembelajaran 1. Bertata krama bertemu dengan guru di sekolah, bertata krama bergaul dengan teman, kakak kelas atau adik kelas, bertata krama mengikuti lomba. Yang keempat, Ustazah harapkan nanti setelah mengikuti pembelajaran ini kalian bisa bertata krama melakukan wisata atau kunjungan ke tempat lain. Ini mengutip dari perkataan Hisyam bin Abdul Malik, itu ulama besar wafat tahun 125 Hijriah. Tidak tersisa lagi dari kelezatan dunia kecuali saudara, di mana aku masih bisa menyimpan sikap saling menjaga antara aku dan dia. Saudara yang dimaksud di sini adalah saudara seiman. Baik, kita lanjutkan. Pertama adalah tata krama bertemu dengan guru di luar sekolah. Apa saja tata kramanya? 1. Tidak berlari atau sembunyi ketika melihat bapak ibu guru. 2. Menyapa dan memberi salam. 3. Berjabat tangan jika memungkinkan. Berarti kalau masa pandemi ini tidak berjabat tangan ya, tapi tangannya disatukan, taruh di dada, itu sudah merupakan salam ketika bertemu dengan ustadz atau ustazah. Berdiri atau duduk serta berbicara atau bertanya dengan sikap yang sopan dan bahasa yang santun, tidak sambil lari atau sambil ada pekerjaan lain. Yang kelima, membantu dengan sebaik-baiknya dan tidak mengganggu kepentingan bapak atau ibu guru. Tentunya ketika bapak atau ibu guru ada tugas yang harus diselesaikan. Yang kedua adalah tata krama bergaul dengan teman, kakak atau adik kelas. Tata krama atau adab yang diajarkan dalam Islam saat berteman antara lain: bergaulah dengan orang mukmin. Ini berarti boleh bergaul dengan orang selain Islam, tapi tentu ada batasan-batasannya. Yang kedua adalah selalu berkata yang baik. Ingat hadis yang pernah dipelajari dulu saat kalian level 1. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Yang ketiga adalah tidak memotong pembicaraan. Keempat, menghindari debat atau jidal. Artinya di sini saling beradu pendapat untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing, tapi tidak untuk mencari solusi dari satu permasalahan. Yang kelima, saling menasihati. Yang keenam, saling memberi hadiah untuk merekatkan hati antara satu muslim dengan muslim yang lain. Hadiahnya bukan tukar hadiah, tapi hadiahnya itu diniatkan untuk merekatkan hati teman satu dengan teman lain, atau murid dengan ustadzahnya, atau antara adik kelas ke kakak kelas, atau kakak kelas ke adik kelas. Yang selanjutnya adalah menjaga rahasia. Rahasianya itu aman di kalian, di teman. Jadi antara ketika seseorang menceritakan, ketika adik kelas menceritakan ke kakak kelas, berarti mungkin ada masalah yang harus ada solusinya. Sebagai kakak kelas yang baik, tentunya memberikan solusi kepada adik kelasnya, tidak malah bersikap cuek atau bersikap tidak mau tahu. Ya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa tidak menyayangi anak kecil dan tidak mengenal hak orang tua kami, dia bukan termasuk golongan kami. Golongan siapa? Golongan orang-orang muslim. Yang selanjutnya adalah tata cara mengikuti lomba, antara lain. Lomba apa ya? Di level 5 banyak sekali lomba-lomba yang mungkin akan bisa kalian ikuti, baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Bagaimana adab-adabnya ketika mengikuti lomba? 1. Tanamkan dalam diri kalian bertekad untuk berusaha sebaik-baiknya. Kerahkan semua upaya, semua tenaga, pikiran bahwa lomba ini
adalah bukan untuk diri kalian sendiri, tapi mungkin bisa mewakili sekolah. 2. Datang lebih awal dari ketentuan atau undangan. Ketiga, penduduki tempat yang telah ditentukan. Tentu ada nomor peserta. Nah, yang selanjutnya keempat adalah mengikuti lomba dengan tertib, bermain dengan sportif. Selanjutnya adalah berserah diri setelah berusaha dengan maksimal, karena semuanya berjalan, baik menang atau kalah, semuanya berjalan atas takdir Allah. Itu yang harus kita imani dulu. Menang berarti itu kita mengucap alhamdulillah, itu anugerah yang diberikan kepada Allah. Jika kalah bisa diulang lain kali. Yang selanjutnya adalah tata krama melakukan wisata atau kunjungan ke tempat umum. Ya, kalian kemarin pernah melakukan kunjungan wisata ke Yogyakarta. Apa saja yang dilakukan sebelum berangkat atau ketika berada di tempat wisata atau kunjungan di tempat umum? Ya, 1. Melakukan sholat istikharah. Ya, meminta petunjuk sama Allah bahwa perjalanan yang dilakukan itu perjalanan yang diniati memberikan manfaat untuk kalian. Selain tadabbur alam juga diniatkan untuk bertafakur alam, mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, baik yang dapat dilihat maupun dirasakan. Yang kedua, memilih waktu. Rencanakan bahwa kunjungan itu jauh-jauh hari sudah direncanakan, memilih waktu yang tepat kapan dilaksanakan. Terus saat mengganggu tidak waktu belajar kalian. Yang ketiga adalah berwasiat. Wasiat di sini berarti kalian berpesan kepada orang tua mungkin, atau berpesan kepada saudara mungkin, apa saja wasiatnya. Misalnya jika perjalanan ini ada sesuatu, kalian sudah menyampaikan pesan-pesan yang harus dilakukan setelah mungkin ketika perjalanan itu menjumpai suatu halangan atau suatu musibah. Yang keempat yaitu memberitahukan kepada pihak-pihak yang memang kalian harus diketahui pergi kemananya. Yang kelima adalah bersedekah. Usahakan ketika berwisata pun tetap bersedekah, memperbanyak zikir menyebut asma Allah. Ini biasanya dilakukan sepanjang perjalanan, selama naik kendaraan atau selama kalian berjalan di tempat wisatanya. Jadi tidak boleh kalian hanya fokus melihat pemandangan, melihat objek wisata, tapi tanpa mengingat asma Allah. Yang selanjutnya adalah berpakaian sopan, membawa bekal secukupnya. Jangan semuanya dibawa, karena nanti mau perjalanan jauh, bawa jajannya banyak sekali. Kemudian ketika banyak sekali tidak mau berbagi, nanti tidak ada nilai sedekahnya. Akhirnya barang-barang yang dibawa semuanya dimakan sendiri. Itu bukan karakter orang muslim, bukan karakter anak yang soleh. Bawalah secukupnya untuk kalian. Kalau kalau misalnya lebih, boleh berbagi dengan teman. Berpakaian sopan, berpakaian sesuai dengan yang ditentukan. Ditentukan siapa? Ditentukan oleh pemimpin rombongannya. Biasanya kalau sekolah biasanya ada satu event yang mungkin kalian harus memakai identitas sekolah. Selanjutnya adalah tidak berkata-kata yang menimbulkan masalah dengan peserta lain. Sesama pengunjung atau pedagang di tempat wisata, kata-kata kotor mungkin atau kata-kata yang kurang sopan. Selanjutnya adalah mematuhi tata tertib yang ada. Tata tertib di sini adalah tata tertib dari pemimpin yang disampaikan oleh pemimpin rombongan, juga tata tertib yang ada di tempat wisata atau di tempat umum. Selanjutnya adalah jika membeli oleh-oleh, belilah oleh-oleh yang tidak mengganggu peserta lain. Misalnya belinya perjalanannya naik bis, naik kendaraan umum ya. Meskipun bisnya sudah disewa, jangan membeli oleh-oleh yang itu kira-kira akan membuat peserta lain itu mungkin pernapasannya terganggu atau pencernaannya terganggu, seperti itu. Bagaimana adab-adabnya menjelang pulang setelah berkunjung dari tempat wisata tadi? 1. Mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu, misalnya pemandu wisata, atau kepada ustadz-ustadzah yang
memandu kalian saat perjalanan berwisata. Tidak meninggalkan sampah atau kotoran. Nah, ini sering kali terjadi. Sampahnya mungkin kalau itu dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke tempat sampah. Atau ketika dalam perjalanan pulang, misalnya di bis atau di kereta atau di alat kendaraan lain, kalian boleh menyimpan sampahnya di dalam tas kalian. Nanti ketika sudah sampai di rumah, sampahnya silakan dibuang ke tempat sampah. Meneliti barang-barang bawaannya. Ketika mau pulang, barang-barangnya itu dicek sendiri apa saja yang dibawa. Terus apa saja yang kemudian menjadi kewajiban harus disetorkan. Melaporkan kepada penanggung jawab rombongan atau petugas lokal wisata apabila terjadi sesuatu. Misalnya ada yang rusak atau ada teman yang mungkin belum sampai di kendaraan atau mungkin ada barang yang ketinggalan dan sebagainya. Selanjutnya adalah segera memberitahu kepada orang tua setelah kembali. Ya. Alhamdulillah materi untuk hari ini sudah selesai ya. Nanti kalian bisa mengerjakan latihan soal di Google Form. Ustazah akhiri, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.